أوئي بابوبي تاتوتي ثاثوتي أوئي بابوبي تاتوتي ثاثوتي جاجوجي حاحوحي خاخوخي دادودي جاجوجي حاحوحي خاخوخي دادودي ذاذودي راروري زازوزي ساسوسي ذاذودي راروري زازوزي ساسوسي شاشوشي صاصوصي ضاضوضي طاطوطي شاشوشي صاصوصي ضاضوضي طاطوطي ضاضوضي عاعوعي غاغوغي فافوفي ضاضوضي عاعوعي غاغوغي فافوفي قاقوقي كاكوكي لالولي مامومي قاقوقي كاكوكي لالولي مامومي نانوني هاهوهي واوي يايوي نانوني هاهوهي واوي يايوي أوئي بابوبي تاتوتي ثاثوثي جاجوجي حاحوحي خاخوخي دادودي ذاذودي راروري زازوزي ساسوسي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala masih curahkan kepada kita sekalian sehingga kita alhamdulillah dapat bersama-sama dalam kegiatan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Kegiatan ini alhamdulillah dilaksanakan oleh teman-teman di LDK MPM Unhas dalam acara Jeli Jelajah Ilmu Biro Adik Asuh UKM LDK MPM Unhas. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita alhamdulillah pada hari ini adalah menyangkut tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Jangankan untuk mampu membayar semua nikmat itu, menghitung saja jumlah nikmat tersebut, kita manusia tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Secanggih apapun alat untuk menghitung dengan perhitungan yang canggih itu, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Bagaimana tidak, jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergilirnya antara siang dan malam, terdapat tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang berpikir. Dalam penciptaan langit, coba kita pandang ke atas, kita melihat langit yang begitu luas, tidak mampu pandangan mata kita untuk menembus
seberapa jauh daripada langit tersebut yang isinya begitu banyak, berupa bintang gemintang, begitu banyak planet, dan begitu banyak benda-benda angkasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan tentunya itu tidak tercipta secara sendirinya, tapi keyakinan kita sebagai umat Islam yakin bahwa semuanya itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandang ke bumi, kita lihat bumi ini, gunung-gunung, kemudian ngarai, sungai, ya, binatang-binatang, ternak, dan lain sebagainya, termasuk manusia. Ini semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk orang-orang yang berfikir, pastilah sampai kepada ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak adalah yang engkau ciptakan sia-sia. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan semua ciptaan tersebut kepada kita manusia. Di dalam Al-Quran, di surah Luqman, surah ke-31, di ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya, apakah kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat, memperhatikan Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ditundukkan untuk kita. Wa asbaga alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya lagi, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, baik nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak, yang kita hanya bisa rasakan per pribadi-pribadi kita. Semuanya itu Allah ciptakan dan Allah tundukkan, serta Allah menyempurnakan nikmat tersebut adalah untuk kita yang namanya manusia ini. Apa yang ada di langit telah kita sebutkan tadi, berdasarkan ilmu pengetahuan dari anak-anakku sekalian. Kalau belajar biologi, fisika, dan lain sebagainya, pasti akan menemukan itu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ditundukkan untuk kita manusia. Bagaimana benda-benda luar angkasa, andaikan tidak bisa ditundukkan, maka mungkin kita ini sudah hancur binasa yang namanya manusia ini. Ada benda luar angkasa yang namanya meteor, ya, meteorit. Yang meteorit itu bendanya yang sudah bisa nembus masuk ke bumi. Itu alhamdulillah lewat adanya lapisan ozon, benda-benda luar angkasa tersebut yang akan masuk ke bumi itu ditahan oleh lapisan ozon. Bahkan dia seakan-akan seperti bintang yang berpendar begitu, yang terbakar. Sehingga kita mengatakan ada bintang jatuh. Itu adalah benda luar angkasa yang ditahan lewat lapisan ozon. Andaikan Allah ingin menghancurkan bumi ini, gampang sekali. Dihilangkan saja lapisan ozon itu, dibiarkan itu, benda-benda tersebut masuk ke bumi, habislah kita manusia. Kita saja dilempar batu dari jarak 2 meter, ya, bisa benjol kita punya kepala. Ini perjalanan benda luar angkasa ribuan tahun itu batu itu. Dan kalau tidak ada yang menahannya, bisa masuk ke bumi dan bisa hancurlah yang namanya peradaban kehidupan manusia ini. Tapi Allah menahan itu semuanya. Allah menundukkan untuk kita. Bagaimana antara satu benda angkasa dengan benda angkasa yang lain itu tidak saling bertabrakan. Mereka beredar sesuai dengan garis edarannya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan benda-benda tersebut liar larinya, maka bagaimanalah nasibnya yang namanya kita manusia di bumi ini. Inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan melihat apa yang ada di langit tersebut serta ditundukkan kepada kita manusia. Semuanya itu, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita hanya menyembah kepada Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Demikian pula Allah menundukkan untuk kita apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi, jamaah sekalian yang sama, ditundukkan untuk kita. Saya biasa berikan contoh, misalnya ikan yang ada di lautan. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada ikan itu sedikit saja otak atau kepintaran,
Tidak usah sama dengan kepintaran manusia. Mungkin kita tidak akan makan ikan, gitu. Ya, pada saat kita memancing ikan itu lihat, kurang ajar ini, ya. Dia akan pancing saya ini. Kalau saya gigit ini umpan ini, maka saya akan diambil dan akan dimakan olehnya. Maka sebaiknya saya lari saja ke tengah lautan, karena di sana lebih banyak makanan daripada umpan yang akan menangkap saya. Mungkin kita tidak bisa makan ikan itu. Ditundukkan untuk kita apa yang ada di bumi, bahkan dimudahkan kita untuk diolah semuanya itu. Untuk siapa itu? Untuk kita yang namanya manusia. Kalau ada manusia misalnya yang minta maaf ini, yang dipotong ya, atau yang digerek lehernya, slaughter ya, yang dipotong lehernya, mungkin kita akan marah. Kenapa kau lakukan itu? Andaikan sapi atau kambing diberikan otak sedikit saja, mungkin kita tidak bisa idul kurban, ya. Mungkin mereka pada saat ada satu sapi yang dipotong di masjid misalnya tertentu, maka datanglah ke DPRD itu rombongan sapi unjuk rasa, ya, menyampaikan kepada anggota dewan bahwasanya ada manusia di sini, pengurus masjid di sini yang tidak berperi kebinatangan karena dia memotong ya saudara-saudara kami. Dimudahkan untuk kita apa yang ada semuanya itu. Dimudahkan kita untuk memelihara ayam, untuk bisa kita konsumsi. Dimudahkan kita untuk memasak daun-daunan, untuk bisa kita konsumsi, untuk menjadi bahan kebutuhan kita. Dimudahkan untuk kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dengan melihat nikmat-nikmat tersebut, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka mestinya menghantarkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat itu adalah segala sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Ini yang disebut dengan nikmat Allah. Sementara kesyukuran itu adalah upaya kita untuk berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, rentetan-rentetan nikmat-nikmat tersebut, ujung-ujung daripada penyebutan nikmat itu adalah agar supaya kita ini bersyukur. Jadi disebutkan nikmat-nikmat itu agar supaya kita bersyukur. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Disebutkan syukur itu setelah disebutkan rentetan-rentetan nikmat. Bayangkan, dengan nikmat pendengaran, begitu banyak nikmat-nikmat yang lain mampu untuk kita serap. Dengan nikmat penglihatan, begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mampu untuk kita nikmati nikmat tersebut. Dengan yang namanya hati atau perasaan kita, begitu banyak nikmat yang mampu untuk kita serap. Ujungnya adalah supaya kita bersyukur. Bayangkan, kita yang mampu untuk mendengar. Ada orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Minta maaf, ini yang dikenal dengan nama orang yang tuli, ya. Jadi tidak bisa mendengar keindahan suara burung misalnya, yang sementara bersiul atau bernyanyi. Keindahan suara gemercik air sungai atau air waterfall itu, air terjun misalnya. Keindahan gesekan-gesekan daripada dedaunan, itu semuanya irama-irama indah yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa mendengar. Bukan yang punya telinga, tapi mampu untuk mendengar suara-suara itu. Kita bisa mendengarkan suara ayah kita, ibu kita, sehingga hanya dengan suara kita tahu yang mana bapak kita dan mana ibu kita dan mana anak tetangga misalnya begitu. Nikmat penglihatan misalnya, kita mampu untuk melihat pelangi, warna-warninya. Kita bisa melihat keindahan gunung misalnya, air terjun. Kita bisa melihat muka wajah daripada ayah, ibu, kakak, adik kita. Luar biasa. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai penglihatan. Tidak ada yang mampu untuk dia lihat. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, nikmat-nikmat itu disebutkan
agar supaya kita ini bersyukur atas nikmat tersebut. Bersyukurnya bukan kepada benda-benda, bukan kepada pohon, bukan kepada binatang dan lain sebagainya, tetapi bersyukurnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, sekarang kita ingin menyebutkan apakah keutamaan orang yang bersyukur itu. Orang-orang yang bersyukur, jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, itu mereka itu akan memperoleh begitu banyak keutamaan, begitu banyak kebaikan. Makanya tidak akan pernah merugi orang-orang yang bersyukur, tidak akan pernah merugi. Bahkan mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak, kenikmatan yang banyak. Di sini kita ingin menyebutkan ada 3 keutamaan daripada orang-orang yang bersyukur dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Yang pertama adalah syukur itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah untuk kita bersyukur. Jadi kita diperintahkan, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau ingkar atas nikmat-nikmat itu. Jadi kesyukuran itu adalah merupakan perintah, dan yang namanya perintah akan bernilai ibadah. Jadi orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa mengucapkan kata-kata alhamdulillah, zikir yang enteng di lisan, itu akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Yang kedua adalah orang yang bersyukur itu, kesyukuran itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Jadi kalaupun semua ini manusia di atas permukaan bumi ini beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Demikian pula kalau mereka itu ingkar, tidak bersyukur kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah, tidak akan turun derajat Tuhan. Jadi sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk diri kita sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Kalau kita pandai bersyukur, sebenarnya kesyukuran itu bukan kepada orang yang kita ucapkan syukur itu, tetapi untuk diri kita. Makanya di dalam Al-Quran, di surah Luqman juga, ya, disebutkan bahwasanya barang siapa yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Saya berikan contoh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya si A memberikan sesuatu kepada si B, ya. Si A misalnya dia ada nikmat sedikit, si A kemudian memberikan sesuatu. Ini hadiah handphone saya berikan kepada kamu. Maka si B yang diberikan handphone ini pasti akan mengatakan ucapan syukur. Apa ucapan syukurnya kalau kita diberikan sesuatu? Pasti anak-anakku sekalian akan mengatakan terima kasih. Atau dalam bahasa Arabnya syukran, kan gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Thank you, kan gitu modelnya. Bagaimana kira-kira perasaan si A pada saat diberikan sesuatu kepada si B, lantas si B pandai bersyukur, terima kasih banyak, ini handphone baru lagi, lamanya saya tunggu-tunggu ini handphone seperti begini, kukumpulkan lagi uangku, setiap kumpul ada lagi keperluan lain, akhirnya tidak dapat lagi saya, tiba-tiba engkau datang memberikan hadiah ini, terima kasih banyak. Kira-kira bagaimana perasaannya si A yang memberikan? Pasti dia akan mengatakan dalam hatinya, insya Allah kalau ada rezeki lagi, saya akan berikan lagi dia hadiah jauh lebih bagus daripada apa yang saya berikan sekarang. Jadi kesyukuran itu kembali kepada orang yang mensyukuri nikmat itu. Tapi coba misalnya mengkufuri nikmat. Si A memberikan handphone kepada si B, ini handphone hadiah untukmu. Apa dia bilang? Handphone apa ini? Berapa je harganya ini? 99.000 ini, 999 rupiah ini. Handphone jadul macam begini kok kasih saya. Bagaimana kira-kira perasaannya si A yang memberikan? Pasti dalam hatinya mengatakan, tidak 2 kali saya kasih. Kalaupun ada nikmat nanti tidak akan kuberikan kepada kamu. Kenapa? Karena tidak pandai bersyukur. Maka demikian pula, dan tentunya ini perumpamaan jauh lebih tinggi lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, kesyukuran itu kembali kepada diri kita. Anak-anakku sekalian misalnya mensyukuri nikmat penglihatan, ya. Karena disyukuri dipakai dengan baik. Bagaimana caranya? Dipakai untuk baca buku,
dipakai untuk kalau dia online, karena sekarang sementara kita belajar daring misalnya dalam jaringan, maka dia pakai untuk membuka materi-materi pelajaran baik di Zoom, di Google Meeting, kemudian di WhatsApp dan lain sebagainya, dipakai untuk belajar. Alhamdulillah, bisa banyak dapat ilmu dengan sarana prasarana yang ada, itu kembali kepada dirinya. Tetapi kita diberikan mata, ada nikmat kuota, ada nikmat HP misalnya Android, dipakai untuk main game sampai 5-10 jam. Main gamenya lagi dipakai tidur sambil main lagi, tidur sambil main begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Matanya jadi kabur, matanya jadi rusak. Awalnya memakai kacamata mungkin minus berapa? 1. Akhirnya menjadi -7 ya, dan seterusnya. Akhirnya tidak mampu lagi melihat sebagaimana yang dia rasakan sebelum dia bermain game itu sambil tidur-tiduran. Kembali lagi kepada diri kita. Dikasih nikmat berupa pendengaran, dipakai pendengarnya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya begitu. Dipakai untuk mendengarkan ceramah, dipakai untuk matanya dipakai untuk nonton YouTube atau acara-acara yang bermanfaat misalnya. Itu yang bagus. Tetapi ini dipakai dengarkan lagu dangdut misalnya. Ada elektron, apalagi pandemi, datang lagi di situ. Pasang telinganya pas dianunya di toanya itu misalnya. Ya, semakin kencang katanya semakin bagus. Pecah gendang telinga. Ya, tuli dia. Akhirnya gara-gara nikmat sesaat yang menurut dia nikmat menjadi sengsara yang berkepanjangan. Makanya ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mudah-mudahan bisa dipahami ya bahwa kesyukuran itu kembali kepada diri orang yang bersyukur tersebut. Bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada orang yang bersyukur itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Allah akan menambah nikmat itu. Dalam ayat Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, saya akan tambah nikmat tersebut. Jadi kalau ingin mendapatkan nikmat yang banyak, maka pandai-pandailah bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur, anak-anakku sekalian, itu mereka akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah nikmat itu. Diberikan nikmat misalnya berupa kenaikan kelas. Ya, kenaikan kelas dan dia mendapatkan ranking 1 misalnya. Dia bersyukur. Caranya bersyukur adalah bagaimana mempertahankan ranking itu. Bagaimana caranya mempertahankan dengan belajar bersungguh-sungguh. Kalau sebelum dia ranking misalnya, dia belajar 1 jam 1 hari, maka setelah dia mendapatkan ranking itu sebagai tanda kesyukurannya, dia harus belajar 3 jam 1 hari. 3 jam, bahkan 4 jam 1 hari. Kenapa? 30 teman kita ini belajar sama-sama, 31 dengan dia. Pada saat dia ranking 1, berarti ada 30 orang yang siap mengambil rankingnya. Jadi kalau dia turunkan semangat belajarnya, hanya tinggal setengah jam, atau dia sombong misalnya, dia pandang enteng pelajaran, akhirnya di semester berikutnya, dia tidak akan mendapatkan lagi, tapi akan diserobot oleh 30 temannya yang siap mengambil ranking tersebut. Jadi itu begitu. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah, karena nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalau kita syukuri, Allah akan tambah nikmat itu. Maka orang-orang yang bersyukur tadi itu akan bernilai ibadah. Dia senantiasa mengucapkan ucapan-ucapan Alhamdulillah. Ingat, ucapan Alhamdulillah ini enteng di lisan kita, menyangkut tentang nikmat, tetapi tinggi sekali pahalanya. Saya sebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan begini, At-tuhur syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kebersihan itu sebahagian daripada iman, dan ucapan Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan mizan nanti di hari kiamat kelak. Ucapan Alhamdulillah yang enteng di lisan kita, maka jangan putus-putus kita mengucapkan kata-kata Alhamdulillah dalam keseharian kita. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita mengucapkan kata-kata Alhamdulillah, nanti di akhirat kelak akan memenuhi timbangan mizan nanti di akhirat kelak. Luar biasa jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka itulah ya keutamaan daripada orang-orang yang bersyukur, selain kesyukuran untuk dirinya sendiri, dan Allah akan menambah nikmat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita sebenarnya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di sini kita akan sebutkan anak-anakku sekalian beberapa kiatnya, caranya
agar supaya kita semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, ini perlu untuk kita perhatikan, yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan milik kita, tapi semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu yang pertama. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan milik kita manusia, bukan milik kita. Kita hanya sekedar hak pakai saja, bukan hak milik, tapi hak pakai saja. Silahkan dipakai, ya. Sementara yang memiliki semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang beriman pada saat diambil, ditarik nikmat itu, mereka tidak langsung gusar, tidak langsung marah, karena bukan memang miliknya, tapi milik Allah. Kalau Allah ingin mengambilnya, tidak ada daya dan upaya kita. Oleh karenanya orang-orang beriman pada saat diambil nikmat tersebut, dicabut nikmat itu daripada dirinya, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketenangan orang-orang yang beriman sebenarnya. Di saat mereka mendapatkan nikmat yang begitu besar, misalnya anak-anakku misalnya dikasih hadiah berupa sepeda, alhamdulillah, tetapi baru dipakai 2 hari dicuri orang, ya, dicuri. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Pasti akan merasa kehilangan. Tapi orang-orang beriman mengatakan apa? Segalanya datang dari Allah dan segalanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana nabi, seorang nabi yang diberikan ujian yang cukup besar, yang cukup berat. Nabi Ayyub alaihi salam itu diberikan ujian dari orang yang paling kaya menjadi orang termiskin. Bahkan datang syaitan menggodanya dan mengatakan, Tuhanmu telah memberikan kepadamu kekayaan yang banyak, tiba-tiba hilang. Bagaimana? Kenapa engkau masih menyembah Tuhanmu itu? Apa dia katakan? Saya pun terlahir tidak membawa apa-apa dan saya bersyukur karena saya sudah mendapatkan dan merasakan nikmat tersebut. Adapun kalau diambil memang bukan milik saya, maka saya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu prinsip orang beriman itu, seperti begitu. Nikmat Allah berikan kepadanya, tetapi manakala Allah mencabut nikmat itu, maka dia akan bersabar akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, tapi berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan mengatakan segalanya datang dari Allah dan segalanya pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan nikmat, bersyukurlah. Tapi kalau dicabut nikmat tersebut atau diberikan ujian, maka bersabarlah. Hilang uang kita, hilang sendal kita, hilang bahkan sampai kepada meninggal misalnya orang tua kita, adik kita, maka tidak ada daya dan upaya untuk kita menahannya, karena bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena ini hanya merupakan titipan, pinjaman sementara, maka yakinlah akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang-orang beriman itu, anak-anakku sekalian, mereka selalu berhati-hati dalam kehidupan ini. Mereka jadikan nikmat itu sebagai sarana ibadahnya. Kenapa? Dan mereka berhati-hati dengan nikmat tersebut karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Umur yang Allah berikan kepada kita akan ditanya kemana kita habiskan. Ilmu yang kita punyai karena kita sekolah, karena kita belajar dan lain sebagainya, akan ditanya kemana kita amalkan. Harta yang kita dapatkan akan ditanya dua, dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Kemudian badan kita ini, kemana kita pergunakan badan kita ini. Bahkan di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 179, begitu banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena tidak mampu mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walakum a'yunun la yubsiruna biha walakum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan penuh sesakkan neraka jahanam dari sebagian jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberikan hati tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kemahabesaran Allah. Dan mereka diberikan pendengaran tapi dia tidak pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu laksana binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi daripada binatang ternak, dan termasuk mereka golongan orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min zalik. Jadi semua nikmat jamaah sekalian, anakku sekalian, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Nikmat mata, nikmat telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nikmat harta kita, nikmat ilmu pengetahuan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat kita berbicara, nikmat macam-macam, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang berikutnya, mari kita manfaatkan nikmat itu untuk ibadah, gitu. Sebagai sarana ibadah, nikmat-nikmat tersebut diberikan kita nikmat umur, alhamdulillah, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, dipakai untuk belajar membaca Al-Quran. Bahkan kalau sudah tahu membaca Al-Quran, pakailah itu. Kenapa? Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai sarana untuk kita hidup di atas permukaan bumi ini, jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kalau kita pergunakan untuk ibadah, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, maka balikannya itu kembali kepada diri kita. Ingatlah, tidak lama kita hidup di dunia ini, nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Selalu kita melihat ada orang yang meninggal, apalagi dalam musim Covid seperti begini, begitu banyak orang yang meninggal, misalnya begitu. Apa yang mereka bawa? Coba lihat. Dia habiskan waktunya hanya untuk memburu harta. Dia habiskan waktunya hanya untuk menambah gelar-gelarnya, misalnya begitu. Tetapi waktu dia meninggal dunia, adakah gelarnya yang ikut serta? Adakah hartanya yang ikut serta? Ada keluarganya yang ikut serta pada saat dia meninggal dunia dalam kubur? Jawabannya tidak ada. Apa yang ikut serta dengan dia? Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyit thalasa fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, jika meninggal manusia, maka yang akan mengantarkannya ke kubur itu ada 3. 2 yang kembali, 1 saja yang tinggal bersama dengan dia. Apa yang menemani orang pada saat meninggal? Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga adalah amal-amalnya. Ya, maka 2 yang kembali. Apa yang kembali itu? Keluarga dan harta. Sementara yang tinggal hanyalah amal-amal saja. Maka mari kita manfaatkan hidup kita di dunia untuk beramal, untuk beribadah. Apalagi anak-anakku sekalian yang masih dalam posisi belajar, mari kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan. Pendengaran, penglihatan, hati kita, akal fikiran kita, pakai untuk belajar, pakai untuk menuntut ilmu. Ya, dimintai pertanggungjawaban semuanya itu kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah sebagai sarana ibadah dan sebagai wahana untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian yang berikutnya, senantiasa mengucapkan ucapan kata-kata alhamdulillah atas begitu banyak nikmat. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang masih punya ayah, ibu, bersyukurlah kepada Allah. Betapa banyak anak-anak yang tidak punya lagi ayah, tidak punya lagi ibu, tidak mendapatkan kasih sayang itu. Tapi kita yang punya, walhamdulillah. Anak-anakku yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi masih ada juga keluarga yang sayang kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat berupa tubuh yang sehat, tidak dipakai untuk untuk merusak tubuh kita, seperti misalnya narkoba, seperti misalnya merokok dan lain sebagainya. Jangan kita hancurkan diri kita. Diberikan kulit-kulit yang mulus seperti ini, alhamdulillah. Jangan lagi dipasangi tato-tato, apalagi cuma tato panace misalnya begitu. Dipakailah itu, padahal kita akan mengambil air wudhu yang jangan sampai gara-gara itu menghalangi air wudhu itu masuk ke kulit kita.
Nauzubillah min zalik. Nikmati itu. Diberikan alis oleh Allah macam begini, jangan lagi dicukur. Kenapa? Karena alis itu fungsinya kan untuk supaya menahan itu keringat yang turun, ya. Keringat yang turun itu ditahan oleh alis kita dan pas-pas di samping ini. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah tidak ada bendungannya ini, maka air keringat itu akan masuk meluncur langsung ke mata kita. Bagaimana pedis, ya? Langsung kita kelilipan mata kita, misalnya begitu. Maka nikmati, syukuri itu. Jangan dibuatkan macam-macam lagi. Anak-anakku yang laki-laki dikasih telinga yang bagus-bagus, ini dilubangi lagi, nauzubillah min zalik. Ditambah lagi dengan anting-anting. Bagus-bagus hidungnya, dilubangi lagi hidungnya. Bagus-bagus lidahnya, dilubangi lagi lidahnya. Ditambah lagi besi di situ. Saya kadang bilang dengan siswa saya, latihan ya. Apanya maksudnya latihan, Pak Askar? Saya bilang latihan ya. Sebelum ditusuk di neraka, kau tusuk-tusuk dulu dirimu di dunia. Nauzubillahi min zalik. Belum sampai di neraka, kita sudah tusuk diri kita di dunia. Ini tanda sebagai orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pakailah nikmat tersebut sesuai dengan pemberi nikmat. Kita gunakan nikmat itu sesuai dengan pemberi nikmat. Kapan kita tidak pergunakan nikmat itu sesuai dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah menzolimi sebenarnya diri kita. Menzolimi diri kita karena tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan perintahkan kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah jangan pakai nikmat itu untuk maksiat. Jangan coba-coba pakai nikmat itu untuk maksiat. Selain akan dimintai pertanggungjawaban, juga akan merusak diri kita. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah SAW larang untuk kita lakukan misalnya, jangan kita lakukan. Larangan itu kita jauhi. Sebab kapan kita lakukan larangan tersebut, mudaratnya itu akan kembali kepada kita manusia. Misalnya, saya berikan contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Cari makanan yang halal. Dari segi zatnya, dari segi cara mendapatkannya. Minumannya juga begitu. Minuman yang halal. Begitu banyak minuman yang ada. Begitu banyak sekali minuman-minuman. Ini justru yang dia minum adalah minuman keras. Khamar, ya. Minuman keras yang merusak dirinya, ya, merusak dirinya dan juga merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Nauzubillahi min zalik. Jangan pakai untuk bermaksiat. Anak-anakku misalnya, anak-anak muda misalnya dipakai diberikan nikmat berupa ketampanan, wajah yang tampan misalnya. Jangan dipakai menjadi playboy cap tikus misalnya begitu, untuk bergonta-ganti, untuk bergaul bebas. Anda akan mendapatkan ini laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ada jalan yang halal. Apa itu? Lewat jalur menikah. Itulah jalan yang halal. Hubungannya halal jamaah sekalian. Tetapi kalau dipakai untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid. Azab Allah itu amat pedih. Banyak sekali contoh-contoh. Jangan dipakai untuk bermaksiat. Kemudian terakhir, untuk lebih mensyukuri nikmat Allah, di sini Rasulullah mengajarkan kita doa. Mengajarkan kita satu tips untuk kita supaya kita lebih mensyukuri, karena banyak di antara kita yang tidak bersyukur, ya. Dia melihat rumah yang mentereng gitu, bertingkat-tingkat. Dia mengatakan, kok rumah saya cuma gubuk-gubuk, sementara kita tidak syukur atas nikmat Allah. Dia bertanya kepada seorang ulama, kenapa Allah tidak disampaikan? Bagaimana kalau saya membeli sepotong tanganmu itu dengan harga 200 juta? Dia bilang, saya tidak mau. Berarti sudah ada uangmu 200 juta di tanganmu itu, ya. Saya potong lagi yang kiri, ya, 200 juta. Atau saya potong lehermu, saya bayar 1 miliar. Dia bilang, saya tidak mau. Sudah dapat uang langsung mati misalnya begitu. Berarti begitu banyak uang yang kita bawa sebenarnya. Nikmat yang Allah berikan, kenapa justru kita memandang sesuatu yang tidak sebanding dengan kita? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah apa-apa yang ada di bawah kamu. Jangan selalu melihat apa-apa yang ada di atas kamu. Maka niscaya engkau akan mensyukuri nikmat Allah. Jadi lihatlah apa yang ada di bawah kita. Apa yang ada di bawah kita, maka kita pasti akan
jauh lebih bersyukur. Allah memberikan kita nikmat mata misalnya. Lihatlah orang yang tidak mampu untuk melihat misalnya. Yang tidak mampu melihat, perhatikanlah orang-orang yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kita masih mampu untuk bergerak kemana-mana, tapi yang tidak bisa bergerak bagaimana? Yang tidak bisa bergerak, lihatlah orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada saya nyawa misalnya, hidup, sehingga saya pakai untuk ibadah kepadanya, bahkan pakai untuk bertobat kepadanya. Bagaimana orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi ada kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi selalu melihat apa yang ada di bawah kita, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita luapan nikmat-nikmatnya. Mungkin inilah jamaah sekalian yang sangat berbahagia, apa-apa yang perlu untuk kita sampaikan menyangkut tentang mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat sarana yang ada ini dapat menambah semangat kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah dalam implementasinya dalam kehidupan kita, dalam wujud ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kuatkan diri kita untuk terus melakukan amalan-amalan kebaikan. Ingatlah, di saat kita meninggal dunia tidak ada yang kita bawa menghadap Allah kecuali amal-amal atau ibadah kepadanya. Kepada orang tua, mari kita ajaklah anak-anak kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Kita sebagai orang tua juga akan dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah menyangkut tentang anak-anak kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Jadi kita jaga anak-anak kita di dunia agar supaya nanti di akhirat mereka bisa selamat dari azab api neraka. Anak-anakku sekalian juga, mari pergunakan waktu-waktu kita. Jangan habiskan untuk hanya main game saja. Jangan hanya habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalian anak-anakku adalah merupakan calon-calon pemimpin di masa depan, orang-orang yang akan memberikan pengaruh di masa depan. Maka isilah waktu muda Anda, waktu kita sekarang ini untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik, dengan skill yang mapan dan lain sebagainya. Dan nantinya pada saat kita diminta untuk berperan di masa depan, berperan untuk menjadi apa saja, maka insya Allah kita akan mampu membuktikan bahwa kita adalah merupakan pemuda, bukan ingin menghancurkan bangsa ini, tetapi kita akan menjadi sumber solusi di masa depan, bukan justru menjadi sumber masalah di masa depan. Maka manfaatkanlah waktu kita dengan baik, anak-anakku sekalian, untuk menimba ilmu, lebih mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya tutup dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini bisa mendapatkan faedah yang banyak, dan kalaupun ada kekurangan dan kehilafannya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.